Salam olahraga, pemirsa. TVRI Sumatera Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam tayangan TVRI Sport bersama saya Afifah Sari. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu olahraga seni bela diri tradisional khas Indonesia, yaitu silat. Nah, di mana silat ini ternyata juga memiliki banyak aliran. Salah satunya adalah aliran tapak suci. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Saksikan dalam episode kali ini. Mental spiritual, pertahanan diri, seni, dan olahraga merupakan beberapa aspek yang mewarnai pencak silat. Aspek pertahanan diri yang merupakan salah satu dari 4 aspek yang ada pada pencak silat, terlihat dari setiap pergerakan dasar pencak silat. Pada pencak silat, gerak yang berpindah tempat disebut gerak langkah. Dengan demikian, posisi langkah merupakan posisi berdiri untuk melakukan gerak langkah dalam menghadapi lawan atau musuh. Dalam pencak silat, langkah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti angkatan, geseran, putaran, serta ingsutan atau gerakan langkah dengan menggeser telapak kaki serta lompatan. Semua gerakan dan langkah dalam pencak silat ini dapat menjadi pertahanan kokoh, sekaligus bertindak sebagai senjata dalam menyerang lawan. Dari beberapa pengamatan terhadap langkah dan gerakan pencak silat, dapat dikatakan pencak silat adalah seni bela diri cerdik dan melumpuhkan lawan. Pencak silat adalah seni bela diri asli Indonesia dan merupakan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang telah diakui dunia. Pencak silat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di samping itu, pencak silat ini banyak aliran, sesuai dengan daerah asal seni bela diri ini dikembangkan. Nama-nama pencak silat dan alirannya seperti Persaudaraan Setia Hati Terate, pencak silat Pagar Nusa, pencak silat Merpati Putih, pencak silat Cimande, dan silat Beksi, serta silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Cukup sering kita dengar bahkan mengetahuinya. Perguruan-perguruan pencak silat itu baru sebagian dari sekian banyak perguruan pencak silat yang ada di Indonesia. Dari keberagaman seni bela diri asli Indonesia ini, setiap perguruan pencak silat atau paguron pencak silat memiliki ciri khas masing-masing. Ya, pencak silat di Indonesia banyak sekali alirannya, dan itu menunjukkan kekayaan budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Pencak silat memiliki olah gerak yang unik, dan setiap paguron memiliki kekhasan dalam gerakannya.
Alhamdulillah memang di Indonesia ini banyak perguruan pencak silat yang ada di Indonesia ini, terutama di Palembang dan Banyuasin. Salah satunya perguruan pencak silat yang untuk saat ini yang saya nilai aktif untuk di Banyuasin, perguruan silat kami Tapak Suci, yaitu Presa Diri, PSAT, sama perguruan Raja Wali. Tapi pada umumnya yang banyak suku banyak berkembang itu Tapak Suci. Karena Tapak Suci itu sudah menaung di mana-mana untuk di Indonesia maupun Sumatera Selatan dan Palembang, Banyuasin, terutama di Banyuasin yang itu terdiri Tapak Suci kita sudah ada 20 cabang. Kita ini cabang ke-16, makanya 016. Ada tuh perguruan yang lainnya kita Tapak Suci ini benaunnya dia sudah di 27 negara. Ya salah satunya atlet-atlet kita ya seperti Abbas Akbar. Itu atlet kita yang sudah sampai dunia, Asian Games. Itu atlet Martin Leonardo, itu anak saya sendiri, anak saya yang bungsu. Sekarang dia lagi satgas di Papua. Dia sebagai anggota TNI yang sekarang tugas di Papua. Tapak Suci ini mungkin lebih ke Islamnya, ke Islam, dan salah satu mungkin seluruh perguruan ada warna dan ciri khas masing-masing kan jurus. Seperti Tapak Suci ini dia lebih ke mungkin di seperti katak, pukulan itu katak, diciriaskan, tendangan itu seperti ikan, ada ciri khas masing-masing di perguruan. Itu kalau Tapak Suci mungkin lebih ke situ, ke ikan, katak, bunga mawar. Ya, pencak silat ini ditumbuhkan, dikembangkan bukan hanya untuk belajar bela diri, kan, untuk menjunjung seperti pita, salah satunya moral, attitude, dan perilaku, dan solidaritas, lebih gitu. Dalam perkembangannya, perguruan atau paguron pencaksilat di Indonesia harus mampu bertahan, baik itu dari ancaman ditinggal generasi penerus bangsa, atau bisa jadi tergilas atau kalah bersaing dengan bela diri lain dari luar negeri yang gencar masuk ke Indonesia. Untuk itu, tugas kita semua sebagai anak bangsa agar peduli dan berupaya agar pencaksilat dapat eksis di rumahnya sendiri. Pemirsa, silat ini bukan hanya seni bertarung saja, tapi juga termasuk dalam olahraga ataupun cabang olahraga yang dipertandingkan. Dan pertandingan silat ini juga tak hanya di single event, namun juga di multi event. Sehingga dalam olahraga silat ini tentunya menjunjung tinggi sekali sportivitas. Pencaksilat tidak hanya sekedar seni bela diri mental spiritual, tapi juga ada aspek olahraganya. Pencaksilat sebagai olahraga ditekankan pada pembinaan keterampilan jasmani, terutama pembentukan sikap dan gerak. Di samping itu, pencaksilat sebagai olahraga juga mengembangkan pembinaan mental atau rohani. Dengan menanamkan rasa kepercayaan diri sendiri serta sifat-sifat budi luhur. Pencaksilat sebagai olahraga dibina sesuai dengan asas dan norma olahraga yang konsekuensinya olah fisik dan teknik, serta memupuk jiwa sportivitas. Nah, kalau aliran pencaksilat itu ya sebenarnya banyak kembali kepada anuah masing-masing. Kalau saya mungkin karena saya dulu dari berapa perguruan saya ikut. Ya saya pernah ikut karate, saya pernah ikut judo, saya pernah ikut cimande, saya pernah ikut perguruan Banten. Tapi rasa yang masuk di hati saya perguruan Tapak Suci ini. Kenapa Tapak Suci ini menaungi Islam? Walaupun Islam semuanya siswa saya orang Islam, orang Katolik pun ada, tapi tidak mengikuti seperti yang ada di Muhammadiyah.
Makanya saya tapak suci bukan saya tidak pakai Muhammadiyah. Saya tetap bersepatu dengan Muhammadiyah. Tapi tapak suci di 016 itu umum saya anggap. Kenapa? Kalau saya tidak anggap umum, saya tidak bisa berdirikan tapak suci yang ada di eskul sekolah. Nah di Kenten ini eskul sekolah, beberapa sekolah saya buka eskul pencak silat. Siswanya kurang lebih 500. Nah itu dari tingkat SD, kelas 3, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Kelas 6 boleh ikut karena dia mengikuti ujian. Jadi tidak dipaksakan. Nah, jadi di Banyumas ini dari SD 2, SD 10, SD 23, SD 24, SD 2 itu SD 10 pertama kali tempat eskulnya pusat. Nah, baru sudah terdidik di sana, sudah tahu cara silat, baru saya pilih, saya kembalikan ke Padepokan supaya dia mengikuti apa tujuan tapak suci. Nah, tapak suci ingin berprestasi. Untuk kami di sini kan terbuka bebas Bu ya. Untuk pendaftaran maupun apa kita di sini bebas. Untuk dari sekolah maupun eskul lain-lain kita umum, di sini umum. Salah satu yang kemungkinan kita ditanya dulu apa benar-benar mau latihan, dan kami pun pelatih mengajarkan dan memperhatikan salah satu murid biar bisa serius lah yang karir ke depan. Untuk pencak silat ini pertama salah satu mungkin seni budaya asli Indonesia, Pak. Nah, itu butuh kita lestarikan, dan uniknya di sini kita di sini ada jenis pukulan, bantingan maupun jatuhan. Ya mungkin bela diri yang lain, ya mungkin dia sasarannya beda lah sama kita. Ada ciri khas masing-masing, tapi sama satu tujuan. Kalau untuk pendapat saya pribadi, karena mungkin itu pertandingannya yang seru ya, terutama ya untuk kategori fighternya atau tandingnya itu sangat menarik untuk dicoba, dan gerakannya juga indah untuk seni, terutama ya seni, baik seni tunggal, seni ganda, dan seni regu. Itu memiliki keindahannya masing-masing. Yang pertama itu adalah fisik ya, terutama fisik dan mental, kesiapan fisik dan mental untuk bertanding, supaya atlet saat bertanding itu kondisi tubuhnya prima dan semangat. Karena saya suka bela diri, jadi menarik untuk meneruskannya dan mencari prestasi juga untuk kedepannya. Kemarin yang tingkat atasnya itu ini seleksi Popda dulu, terus yang sekarang menjalaninya Porkot. Kesiapannya mental, kita harus siap mental, terus siap latihan itu harus latihan terus setiap hari dengan fisik yang bagus, mental yang bagus. Berkembangnya pencak silat tidak hanya sebagai seni tarung pertahanan diri, tapi juga olahraga ini membuat pencak silat memiliki pamor yang begitu luas, baik secara nasional hingga kancah internasional. Pencak silat sebagai olahraga telah membawa seni bela diri Nusantara ini menjadi salah satu bela diri yang cukup populer di berbagai negara. Tak hanya bangsa-bangsa yang serumpun, tetapi juga di dunia barat. Dengan sudah diterima dan bekennya pamor pencak silat sebagai cabang olahraga, membuat seni gelut ini dilombakan dan dipertandingkan dalam ajang suatu kejuaraan, baik itu single event maupun multi event. Pencak silat sebagai cabang olahraga diwadahi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. IPSI berdiri sebagai wadah organisasi pencak silat secara nasional. Salah satu tujuan keberadaan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia adalah untuk melestarikan dan mengembangkan pencak silat. Di samping itu, keberadaan IPSI memiliki peran penting untuk mempersatukan semua aliran dan perguruan pencak silat yang ada di Indonesia.
Berbagai aliran pencaksilat eksis mewarnai perkembangan pencaksilat, baik sebagai seni pertahanan diri maupun olahraga. Salah satu aliran pencaksilat yang eksis mengembangkannya adalah perguruan pencaksilat tapak suci, yang ciri khas pakaiannya ada unsur warna merah atau abang. Sedia. Jam, mulai. Dari informasi yang didapat, daerah pertama berdiri cabang tapak suci di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Selatan, serta disusul daerah lainnya di Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Selatan tak terkecuali di Kabupaten Banyuasin. Tapak Suci merupakan salah satu perguruan pencaksilat yang berkomitmen melestarikan produk budaya tak benda ini. Padepokan Tapak Suci Badak Hitam Elang Kelapa Banyuasin misalnya, ini mendidik sekitar 400 anggota aktif, mulai dari anak usia taman kanak-kanak hingga mahasiswa untuk menjadi pesilat tangguh. Di bawah bimbingan Effendi yang menekuni seni bela diri pencaksilat Tapak Suci sejak tahun 1973, Padepokan Tapak Suci Kanton Laut Banyuasin telah menorehkan banyak prestasi. Kalau saya untuk fasilitas ya, juangnya Tapak Suci ini kemana sampai ke depan. Jadi mutu dari Tapak Suci ini saya anggap bagaimana lebih baik dari perguruan-perguruan silat yang ada di mana-mana. Di Indonesia maupun Sumatera Selatan maupun di Banyuasin. Saya anggap bagaimana Tapak Suci lebih jaya, lebih good daripada perguruan silat yang lain. Cita-cita saya, Alhamdulillah saya lihat dari siswa-siswa saya untuk sampai saat ini tetap menuju ke jalan satu. Ialah bagaimana prestasi lebih baik lagi. Kita sudah siap untuk Porpop, kita sudah siap untuk Popnas. Jadi atlet dari Tapak Suci Badak Hitam, beberapa orang sudah kita siapkan untuk terjun ke gelanggang Popnas. Sederet prestasi yang direbut pesilat-pesilat Tapak Suci dari Padepokan Badak Hitam. Di antaranya juara umum UMP Championship 2018. Juara umum Bupati Cup Banyuasin 2019, juara umum Open Turnamen PSSB Cup 2020, dan kembali merebut juara umum Bupati Banyuasin Cup tahun 2021. Di tahun 2022, Padepokan ini juga berhasil meraih beragam prestasi lain, seperti juara 1 Championship 2022, juara umum 1 dan 2 pesilat terbaik Rektor Cup 2022. Serta juara umum 2 Kapolda Cup 2 2022. Tak hanya di level lokal atau daerah, para pesilat Tapak Suci Padepokan Kanton Laut Banyuasin juga mampu berprestasi di tingkat nasional bahkan dunia. Ujang Ali Hanafi, Reni, merupakan pesilat Tapak Suci binaan Padepokan Badak Hitam yang telah meraih prestasi di level nasional. Reni CS berhasil merebut 11 medali emas pada Open Turnamen Pencaksilat di Bandung tahun 2018.
Di samping Ujang dan Reni, ada beberapa nama lainnya seperti Martin Leonardo dan Ongki Erlangga Saputra yang tak hanya berprestasi di tingkat nasional tapi juga di tingkat dunia. Seni bela diri pencaksilat ini tak hanya diajarkan melalui Padepokan Badak Hitam, namun juga dikembangkan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler atau pendidikan non-formal yang digaungkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banyuasin. Alasannya agar seni bela diri khas Indonesia ini dapat terus dilestarikan dan dikenal generasi-generasi muda saat ini. Selain bermanfaat sebagai salah satu bentuk bela diri, pencaksilat juga terbukti menjadi salah satu cara paling jitu untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Dengan demikian, mempelajari seni bela diri pencaksilat dinilai sangat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak. Bravo pencaksilat seni bela diri asli Indonesia. Bravo Tapak Suci, semoga semakin eksis lestari dan berkembang tak hanya di Indonesia tapi juga semakin dikenal di mancanegara. Ya pemirsa, perguruan silat Tapak Suci ini tentunya menjadi salah satu wadah untuk dapat mengembangkan sportivitas dan juga pengembangan diri bagi anak-anak muda. Dan salah satu tempat latihan yang ada di Banyuasin ini, tepatnya di Padepokan Badak Hitam ini, tentunya juga sudah banyak prestasi yang diraih oleh para pesilat yang ada di sini, dan tentunya diharapkan ke depannya akan banyak lagi prestasi yang diraih oleh anak-anak ataupun pesilat-pesilat muda yang ada di Padepokan ini. Dan tentu saja tayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam TVRI Sport kali ini. Saya Afifah Sari mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport pada edisi selanjutnya. Salam olahraga.